Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Tadi Komisi 1 DPRD Kota Manado mengadakan rapat dengan pendapat dengan Badan Pertanahan Nasional dan juga Lurah Buminyur serta masyarakat di Buminyur berkenaan dengan masalah tanah yang ada di Kelurahan Buminyur Lingkungan 5. Nah, persoalannya waktu yang lalu ada program daripada pemerintah pusat Pak Jokowi tentang PTSL, yaitu pendaftaran sertifikat, ya, kayak kalau dulu disebut dengan Prona, kalau sekarang PTSL. Nah, waktu itu mereka ketika mendapat informasi dari pemerintah soal pendaftaran tanah sistematis lengkap ini atau PTSL, mereka mengurus surat-surat mereka dan mengajukan ke Badan Pertanahan di tahun 2019 lalu. Namun sampai saat ini tidak kunjung selesai sertifikat mereka. Nah, untuk Manado, di Manado diberi jatah 18.000 PTSL. Nah, kalau aturannya PTSL ini yaitu kalau di atas 15.000 bidang tanah yang akan nantinya mengurus sertifikat, mereka harus melalui pihak ketiga atau kontraktor untuk pengukuran lahan tersebut. Ya, biasanya ini kalau cuma pribadi dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, tetapi karena ini 18.000 diberikan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga yang mengukur tentang tanah ini. Nah, di sini jadi persoalan ketika mereka ini mengukur tanah ini, setiap berkas-berkas daripada pribadi-pribadi yang mengukur tentang, yang mengikuti tentang PTSL ini diberikan tanda disebut di situ, yaitu identitas di situ ditulis ITN, ya, identitas tanah negara dan sebagainya. Nah, persoalan yang ada di Buminyur ini lingkungan 5, bahwa tanah ini adalah tanah negara, statusnya tanah negara. Tetapi pengelolaannya sejak tahun 42, bayangkan Indonesia belum merdeka sudah mereka mengelola tanah ini. Dan tiba-tiba tanah ini diberikan kepada, ketika meninggal Bapak Yohanes Kasengke ini, dia bagikan kepada anak-anaknya dan dibagikan kepada anak-anaknya, tetapi memang waktu itu belum ada pengurusan sertifikat karena mungkin terkendala dengan dana. Tetapi tiba-tiba ada PTSL ini, mereka giat untuk mengurus sertifikat. Nah, sertifikat diurus sejak tahun 2019 sampai saat ini belum keluar, dan ketika mereka datang kepada kami mengadu persoalan ini, kami panggil dari pihak Badan Pertanahan, pihak pemerintah kota, yaitu Pak Lurah. Dan setelah kami mendengar keterangan dari mereka yang datang di sini dalam rapat dengar pendapat ini, mereka mempertanyakan kenapa sertifikat ini tidak keluar. Dan ternyata memang dari Badan Pertanahan menyebutkan bahwa di situ sudah ada sertifikat yang terbit. Sertifikat yang terbit, tetapi belum tahu atas nama siapa. Belum tahu siapa orangnya, ukurannya seperti apa. Nah, itu yang mereka kecewa. Mereka katakan bahwa tanah ini adalah milik, walaupun status tanah negara, tetapi milik daripada orang tua mereka yang mengelola sejak tahun 1942. Mereka kecewa. Nah, itu kami melihat dan kami telah minta kepada BPN supaya nantinya ada foto satelit soal status tanah ini, karena lewat foto satelit nanti bisa menggambarkan bahwa apakah tanah ini sudah ada sertifikat, berbatasan sebelah utara dengan siapa, barat, timur, selatan, utara dengan siapa, itu nanti disampaikan oleh BPN. Nah, ketika kami turun lapangan tadi, dan memang ternyata bahwa di situ sudah ada tanah rumah dan sebagainya, tetapi untuk pengurusan sertifikat tidak bisa akan timbul. Kami Komisi A, apalagi saya ketua komisi sejak 2004 lalu, 2009 juga saya sempat jadi ketua komisi, dan juga saya mempelajari tentang hukum, ya, tentang pertanahan itu sendiri. Nah, kami melihat memang sangat rumit kalau berbicara tentang tanah, masalah tanah ini. Jadi dari tanah Pasini mau cari mid briefnya berapa dan sebagainya, ukuran, artinya kalau mid brief kan surat ukur dan sebagainya, itu memang sangat sulit didapatkan. Tetapi saat ini kenapa tiba-tiba terjadi
langsung keluar sertifikat. Kami berpikir ini ada mafia tanah, jadi artinya ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan kecanggihan kondisi saat ini. Ketika di foto satelit bahwa di sini ruang ini belum bersertifikat dengan status tanah negara, di sini peluang daripada mafia-mafia ini masuk, mereka mengukur walaupun ada orang-orang yang tinggal di atas itu, tetapi mereka tahu mereka belum ada sertifikat. Orang-orang yang tinggal di situ belum ada sertifikat, maka mereka buat sertifikat. Tiba-tiba sudah keluar ada sertifikat nomor ini tahun begini dan sebagainya. Ini permainannya. Nanti saya kira pemerintah bisa luruskan dan kami bisa menyampaikan langsung. Kalau perlu menyurat kepada presiden, mengapa tidak? Surat kepada presiden. Dan kami tahu bahwa Bapak Presiden tidak kompromi dengan masalah-masalah seperti ini. Dan perlu ada pembenahan di institusi Badan Pertanahan ini. Harus ada pembenahan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan nantinya karena sudah terjadi persengkokolan, ya, kejahatan atau konspirasi sehingga mengorbankan rakyat banyak. Ini persoalan yang ada di negara kita. Sehingga saya katakan itulah Indonesiaku saat ini. Berarti BPN juga ikut mafia, betul? Ya, artinya kalau kondisi seperti ini ya bisa saja mereka ada di dalamnya. Iya. Ini persoalan, ya. Jadi persoalan yang ada saat ini yang kami melihat bahwa kepemilikan ini yang memegang hak milik ini, yang memegang sertifikat. Jadi di sini kita melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang mereka turun di lapangan, tiba-tiba sudah mengukur dan sebagainya, tidak tahu untuk apa, tetapi mereka dengan dalil bermacam-macam. Tetapi disitulah sebetulnya mereka sudah mengukur tanah ini, karena mereka tahu bahwa tanah ini tidak punya sertifikat dan tanah ini statusnya tanah negara. Ya, biasanya kan tanah negara kan biasanya siapa saja bisa memiliki atau menaikkan status ini. Sebagai Ketua Komisi 1 mewarning juga untuk mafia tanah ini. Iya, jadi jelas saya mengingatkan nantinya jangan sampai Badan Pertanahan Nasional ini, pertanahan ya nasional, nanti bermain di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Dan saat ini kita tahu bahwa tidak seperti waktu yang lalu, ya. Kita saat ini dengan Presiden Jokowi sudah sangat giat nantinya memberantas yang namanya mafia seperti ini, ya. Jangan lagi disuburkan lagi kondisi-kondisi seperti ini, ya. Komisi 1 siap mengawal permasalahan ini. Kami siap mengawal dan perlu kami nanti langsung kami akan datang kepada Dirjen Pertanahan, ya, agraria sana. Kami tidak akan turun di sana mempertanyakan masalah ini.